Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Kayu Yanti, Dendi Aswan Saputra, Herani Putri, dan Leni Rizky Hayati ingin menampilkan presentasi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Aktivitas Pendanaan yang meliputi pendanaan utang, sewa, dan kontingensi dan komitmen. A. Pendanaan utang. 1. Kewajiban lancar. Kewajiban lancar atau jangka pendek merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan aktiva lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Pada praktiknya, kewajiban lancar dicatat pada nilai jatuh temponya, bukan pada nilai sekarangnya, karena pendeknya waktu penyelesaian utang. Terdapat dua jenis kewajiban lancar. Yang pertama, timbul dari aktivitas operasi, meliputi utang pajak, pendapatan diterima di muka, uang muka, utang usaha, dan akrual beban operasi lainnya. 2. Timbul dari aktivitas pendanaan, meliputi pinjaman jangka pendek dan bagian utang jangka panjang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. 2. Kewajiban tak lancar. Kewajiban tak lancar atau jangka panjang merupakan kewajiban yang tidak jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Mana yang lebih panjang? Kewajiban ini meliputi yang pertama pinjaman, kedua utang, ketiga obligasi, yang keempat wesel bayar. 3. Analisis kewajiban. Kewajiban merupakan klaim terhadap perusahaan sehingga kita memerlukan keyakinan bahwa perusahaan mencatatnya. Pencatatan ini meliputi pengungkapan jumlah dan tanggal jatuh temponya, termasuk kondisi, halangan, dan batasan diperlakukan pada perusahaan. Auditor merupakan salah satu sumber keyakinan dalam melakukan identifikasi dan pengukuran kewajiban. Terus ada fitur kepentingan dalam analisis kewajiban. Yang pertama itu ketentuan utang, seperti tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, dan pola pembayaran dan jumlahnya. Terus yang kedua ada pembatasan pemakaian sumber daya dan pelaksanaan aktivitas bisnis. Terus yang ketiga ada kemampuan dan fleksibilitas untuk memperoleh pendanaan sejumlah kewajiban untuk modal kerja. Perbandingan ini utang terhadap ekuitas, debit top equity, dan ukuran keuangan lainnya. Terus ada fitur konversi kewajiban yang bersifat difusi. Terus yang keempat ada larangan atas pembayaran atas defisien. Terus yang B, sewa. Sewa lease merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik leaser dan penyewaan lease. Perjanjian tersebut memberikan hak pada lease untuk menggunakan aset yang dimiliki lessor selama masa sewa. Sebagai balasannya, lease membayar sewa yang disebut pembayaran sewa. Terus ada dua jenis sewa, yaitu yang pertama ada sewa pendanaan, yang mana lessor itu merupakan pencatatan sewa sebagai penjualan dan transaksi pendanaan. Yang kedua itu ada jika diklarifikasikan sebagai sewa. Guna usaha ini, baik aset yang disewakan maupun semua kewajiban yang disewakan diakui dalam neraca. Sewa lainnya ini dicatat sebagai sewa operasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontingensi. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak atau penerbitan pemesanan bukan merupakan transaksi yang lengkap. Analisis liabilitas kontingensi yang dilaporkan seperti garansi jasa merupakan estimasi. Keakuratan analisis atas liabilitas ini bergantung pada keakuratan estimasi tersebut yang seringkali didasarkan pada pengalaman masa lalu perusahaan atau harapan masa depan merupakan jenis kontingensi lainnya yang perlu diperiksa. Konservatisme dalam akuntansi meminta perusahaan untuk mengakui kerugian saat perusahaan dapat menentukannya atau dapat meramalkannya. Pengungkapan kontingensi meliputi
deskripsi kewajiban kontingensi dan tingkat resiko, jumlah kontingensi potensial dan bagaimana partisipasi pihak lain diperlakukan dalam penentuan resiko, pembebanan estimasi kerugian kontingensi jika ada. Contoh kewajiban kontingensi ini antara lain permasalahan hukum yang masih dipending terkait hak dan kewajiban pemerintahan daerah. Terus yang kedua itu kemungkinan klaim, dan yang ketiga itu jaminan pemerintah daerah atas barang dan jasa. Komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti pendatanganan kontrak atau penerbitan pemasaran bukan merupakan transaksi yang lengkap. Maksud dari komitmen itu sendiri adalah suatu perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak saja, dan juga bisa dilaksanakan harus sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, komitmen itu dibagi menjadi dua, yaitu ada komitmen kewajiban, yaitu komitmen yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah atau pihak lainnya, dan yang kedua ada komitmen tagihan, yaitu komitmen yang diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya seperti nasabah. Ini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami, yaitu aktivitas pendanaan adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Sumber pendanaan eksternal ada dua, yaitu pemilik dan pemegang saham dan pemberi pinjaman. Kewajiban lancar adalah kewajiban pelunasannya penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Pada praktiknya, kewajiban lancar dicatat pada nilai temponya, bukan pada nilai waktu sekarang. Sedangkan kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang jatuh temponya tidak dalam 1 tahun atau siklus operasi. Sewa merupakan suatu perjanjian antara pemilik dan penyewa yang memberikan hak kepada penyewa untuk memakai aset si pemilik selama sewa berlangsung. Dan imbalan bagi pemilik adalah si penyewa harus membayar sewa yang disebut sewa minimum selama sewa berlangsung. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.